Semangat pagi para sales Indonesia, kembali lagi dalam kontennya channelnya Coach Arif bersama saya Michael Sindunata yang biasanya sama Mbak Irin, sekarang sama saya biar ada ganti suasana sedikit ya. Jadi saya di sini sama Coach Antonio Sarif akan bahas mengenai paling banyak materinya mengenai selling, management, performance, dan leadership. Jadi untuk saat ini kita mau bahas sesuatu yang lagi hit nih. Apa tuh, Mike? Yang lagi hit saat ini kan semua orang di lockdown, Coach. Oke. Nah, banyak sales di luar tuh pada bingung jualannya seperti apa yang enak gitu kan. Jadi kan banyak yang mulai muncul ide-ide baru, yang down juga banyak, tapi yang kreatif jadi banyak gitu kan. Kayak yang masker kreatif banget itu ya. Naik harganya juga nggak karu-karuan sekarang saat ini, Coach. Jadi memang apa sih, kita kan tahu Coach Arifin biasanya penjualannya luar biasa ya. Dia seorang sales yang udah terbukti di dunia Indonesia maksudnya. Oke, jadi gini Coach, untuk saat ini apa sih kira-kira tips yang bagus untuk para sales Indonesia menghadapi situasi COVID nih ya saat ini? Oke, so ini masih COVID loh. Benar. Nah, padahal setelah COVID nanti, Michael, ada yang lagi yang menarik kan? Karena akan masuk masa krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi, dengerin krisis guys. ekonomi sudah pasti akan masuk ke kondisi itu. Tinggal pertanyaannya adalah apa yang harus kita persiapkan sebagai seorang penjual. Nah, jadi ini menarik ya. Jadi kalau misalkan kita gambarin masa ini, saya cuma hanya mau mengasihkan beberapa hal yang menarik yang mesti kita, bagaimana cara jualan yang paling baik adalah di masa ini sebenarnya kita mulai coba shifting atau transisi, bagaimana menjadi seorang sales bukan hanya sekedar berjualannya dengan cara biasa. Saya ambil contoh. Waktu kemarin ada salah satu perusahaan asuransi yang bertanya kepada saya apa yang harus saya lakukan. Saya cuma mengasih gambaran bahwa sebenarnya cara jualan tetap sama, cuman yang hanya digunakan yang berbeda hanya medianya saja. Oke. Jadi medianya yang kita rubah nih, Mike. Jadi media gimana nih? Misalkan saya ambil contoh, yang sebelumnya pakai mungkin modelnya adalah visit langsung, sekarang mungkin pakai via telepon. Mungkin yang tadi sebelumnya presentasi ketemu, karena sekarang mesti pakai masker ya kan? Berarti caranya apa yang harus dilakukan? Betul. Kemarin juga ada sales juga sama video call pakai masker juga dia. Kayaknya takut ketularan lewat video call juga itu Coach. Jadi iya. Gitu ya. Jadi memang kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, kita banyak akan melakukan perubahan sih, Mike. Jadi beberapa perubahan cuman berkaitan dengan medianya saja. Kalau yang lain-lainnya semua tetap sama. Nah, cuman yang paling menarik adalah di masa ini kalau saya ditanya apa yang harus dilakukan, kalau saya pribadi adalah mencoba, kalau Anda sebagai seorang sales, coba pikirkan kira-kira ide apa nggak yang bisa muncul atau bagaimana cara jualan yang berbeda. Saya ambil contoh yang paling gampang, Mike. Ini kebetulan beberapa waktu yang lalu, 2 minggu, 3 minggu yang lalu, ada seseorang yang bertanya ke saya gimana caranya berjualan. Kebetulan saya iseng, saya tanya perusahaannya adalah bisnis apa. Dia bilang bisnisnya bisnis ini, Mike, sound system. Sound system. Dia bilang, Coach, sound system kan lagi jelek, Coach. Sekarang sound system lagi drop. Semua bisnis pada beralih semua maunya ditunda-tunda event dan sebagainya. Saya cuma bilang, enggak loh, ada satu cara. Apa tuh, Coach? Loh, semua orang lagi di rumah loh. Kalau semua orang di rumah artinya banyak orang lagi butuh hiburan. Nah sekarang saya tanya, kalau barang Anda di gudang lama-lama rusak nggak? Rusak. Kalau dipakai sewa, ya rusak juga sama. Bedanya apa? Bedanya adalah Anda jadi punya uang. Nah kenapa Anda nggak tawarkan sound system ke rumah-rumah untuk menikmati home theater di rumah Anda? Menikmati seperti itu. Jadi Anda bisa kasih sewa dan sebagainya. Toh Anda nggak rugi apapun kok. Saya bilang gitu. Dia kaget. Iya juga Coach ya. Nah, jadi sebenarnya gini nih, ini yang menarik sih Michael. Jadi, saya sendiri pun sebagai seorang trainer tadi fokusnya adalah jualannya adalah melalui langsung, kalau saya sebagai trainer, saya mengajar datang langsung ke corporate. Tetapi menariknya adalah beberapa belakangan ini sudah ada permintaan training dan sudah ada yang dijalani dan itu semua lewat digital. Jadi artinya tugas seorang trainer, kalau saya sebagai trainer adalah bagaimana saya men-shifting atau membuat sesuatu yang tidak nyaman dulu, yang sangat tidak nyaman, tapi saya paksa menjadi nyaman. Mau nggak mau di kondisi ini. Jadi harus shifting dulu, Mike.
Jadi kalau ditanya tipsnya apa, yang pertama adalah mindset kita adalah pertama kita stop dulu menyalahkan orang lain dulu. Itu paling penting ya Coach. Wah, paling penting banget. Udah deh, kita nggak, sekarang pertanyaan menarik ini. COVID, bisa kita cegah nggak? Nggak bisa ya, nggak bisa dikendalikan. Kalau kondisi ya. COVID nggak bisa kita cegah. Benar. Suasana nggak bisa kita cegah. Tapi kita bisa mencegah supaya kita sehat. Walaupun tadi saya dapat informasi yang menarik, katanya di daerah mana ada orang yang tidak pernah keluar rumah. Oh, di Bali kalau nggak salah. Ada orang yang tidak pernah keluar rumah, tidak pernah ketemu bersosialisasi dengan orang-orang yang pernah jalan-jalan ke luar negeri, tapi dikena. Waduh, jadi mistis juga ya COVID-nya ya. Iya, kayak dukun ya. Jadi kayak ilmu ya. Kena juga, nggak keluar rumah padahal. Karena nggak keluar rumah. Cuman buat saya pribadi, artinya bahwa suatu kondisi itu kita berusaha untuk mencegahnya supaya tidak terjadi. Tapi tidak ada jaminan bahwa kondisi itu tidak akan pernah tidak terjadi. Bisa saja. Hai teman-teman, kita ada channel baru nih, channelnya Coach Arif mengenai NLP. Untuk teman-teman yang penasaran NLP itu apa dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari, jangan lupa di subscribe ya di channel NLP Leadership Indonesia. Thank you. Yang paling penting buat kita cuma satu sih Mike pada saat ini. Apa yang harus kita lakukan di masa ini adalah kita jangan nyalahin itu dulu. Jadi jangan nyalakan kondisi, jangan nyalakan situasi, jangan nyalahin apapun. Itu dulu yang pertama. Yang kedua nih Mike, ini saya termasuk salah satu kegundahan saya. Michael tahu banget tuh, saya pernah gundah banget. Kegundahan saya adalah waktu itu saya baca di LinkedIn ya Pak Michael. Jadi waktu di LinkedIn itu ada satu orang, dia katanya sales director. Dia bilang dia kesel sama atasannya. Kenapa kesel? Dia bilang, bosnya nggak mau tahu, bosnya cuma bilang business as usual. Pokoknya penjualan target tetap jalan, business as usual. Si sales director ini katanya ngoceh-ngoceh, dia bilang begini, loh, di masa kayak kondisi ini kan kita nggak bisa jualan. Yang harus kita lakukan justru Anda sebagai atasan harus mikir apa yang harus dilakukan yang ada namanya risk management. Bapak dong yang harus mikir bagaimana risk management. Wah, kalau itu untung loh dia ngomongnya gitu ke bosnya ya. Bosnya nggak tahu galak apa nggak abis itu. Kalau itu saya yang jadi bosnya mungkin saya bilang udah abis itu resign aja ya. Kenapa saya bisa bilang bisa resign? Karena gini loh. Di pemikiran saya adalah ketika dalam kondisi situasi sulit, mungkin Michael masih ingat kalau misalkan saya ambil kasih contoh aja deh, kasih contoh biar gampang buat teman-teman bisa ngeliat. Yes. Mike tangannya gini Mike, ya kita tidak boleh saling bersentuhan kan ya. Betul. Nah di masak-masak ini walaupun kita sudah pakai pencegahan gila-gilaan. Michael saya minta silakan lihat telapak tangan ini. Fokus saja di telapak tangan ini. Ya tenang, ini nggak dihipnosis gitu ya. Jadi lihat telapak tangan ini. Pertanyaan saya, ketika Mike melihat telapak tangan ini, Mike jelas nggak telapak tangan ini? Jelas. Pertanyaan menarik, dengan mata Pak Mike tidak berubah dari telapak tangan ini, apakah melihat kamera jadi jelas? Enggak. Enggak, blur betul ya? Iya, kabur. Kabur ya? Kalau kata orang fotografer bokeh itu sana. Oh iya betul. Ya betul itu bokeh juga. Nah, coba Pak Mike melihat ke kamera. Jelas? Jelas. Tangannya? Bokeh di sini. Bokeh di sini ya. Nah, pertanyaan menarik adalah seandainya tangan ini adalah bahwa jualan adalah susah di masa ini, berarti kita fokusnya kemana? Di sini, di sana. Di sini, benar. Kalau kita bilang susah, betul ya? Betul. Karena jualan susah. Betul. Pertanyaan, kalau kita ngeliat jualan susah, maka pertanyaan menarik, apakah kita bisa melihat peluang? Nggak bisa. Anggaplah kamera itu peluang. Nggak bisa. Jadi bokeh peluangnya. Jadi bokeh. Benar. Tapi pertanyaan kalau di fotografi sih bagus ya. Betul. Tapi pertanyaan menarik, bagaimana kalau Pak Michael bisa melihat dari kejauhan, dan ketika melihat kejauhan itu adalah peluang, walaupun memang peluangnya nggak ada. Tapi bukan berarti nggak ada kan? Betul. Oke, thank you. Nah, jadi kasih gambarannya adalah bagaimana cara otak bekerja. Yang paling sederhana gini Pak Michael, mungkin pernah ngalamin nggak? Ketika pengen banget beli barang sesuatu. Pernah. Begitu pengen banget beli barang sesuatu, mendadak kok kayak di jalanan, dimanapun tuh barang ada. Ya, betul itu. Betul ya? Nah, paling sering mobil biasanya. Mobil ya? Lagi bicarain apa, warna apa, keluar terus di jalan terus. Betul ya? Nah, kalau Avanza nggak usah tanya ya, kita balapan juga pasti kalah. Di sini ada, sana ada. Besarin satu, udah ada lagi gitu Nah, kan. betul ya? Nah, hampir sama. Nah, tinggal pertanyaan menarik, kenapa bisa itu ada? Berarti cara kerja otak manusia, kalau menurut dari sudut NLP atau hipnosis, ada yang namanya reticular activating system. Apa itu, Coach? Nah, reticular activating system adalah ketika kita mengatakan tidak bisa, maka yang terlihat hanyalah tidak bisa. Hampir sama kayak tangan tadi. Jadi fokusnya di situ. Betul. Berarti. Kalau ketika kita menganggap itu bisa, maka yang muncul adalah bisa. Nah, ketika kita fokus bahwa tidak bisa jualan, maka apa yang terjadi?
market Ya, nggak tertutup. akan bisa jualan. Nggak bakal bisa jualan. Betul, betul. Nah, pertanyaan menarik, apakah pada saat terjadi kondisi corona atau COVID tersebut, saya bisa langsung bangkit? Ya tidak, saya butuh waktu karena saya harus mulai menelan dulu. Jadi menelan di pikiran saya, apa yang saya bilang masuk akal dan apa yang kelihatannya mungkin bisa kita lakukan. Nah, saat itu saya melihat, kayaknya bisa nih, kayaknya bisa nih, ada caranya nih, ada solusinya tuh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ternyata menjadi bisa. Dan yang menarik lagi, bahkan kayak tadi hari ini, kita pun dapat telepon ya. Betul, betul. Dapat telepon, ada order. Dan lucu, itu nggak disangka-sangka. Kenapa? Karena fokus kita adalah peluang, bukan mengatakan tidak bisa. Berarti cara jualan di masa ini adalah coba melihatnya bukan dari sudut tidak bisanya, tapi melihat dari sudut bisa nggak ya? Masuk akal nggak? Itu dulu deh, yang paling sederhana. Nah, kalau sudah itu dibilang masuk akal dan sederhana bisa seperti itu, berarti next step-nya adalah barulah otak akan mencari jawaban bagaimana caranya jualan supaya bisa. Jadi seolah-olah sisi kreatif kita muncul sendiri ya. Betul, Kalau sisi lihat kreatifnya peluangnya. muncul. Nah, dari gambaran tersebut berarti kalau umpama jualan di masa ini apa yang harus dilakukan? Saya cuma mengatakan shifting bisnis Anda. Shifting cara berbisnisnya. Mungkin bisnisnya nggak tetap, kecuali mungkin kalau Anda tanya, coach bisnis saya travel. Wah, itu saya nggak bisa ngomong. Karena travel kondisi betul. kayak gini agak berat. Yang traveling juga nggak ada ya. Yang traveling nggak ada. Nah, begitu sampai karantina yang Betul, ada 14 betul. hari. Tapi Jadi- gratis jatuhnya ke sana gitu. Nggak juga, atau Di terbayar. karantinanya gratis. Iya, di karantinanya gratis, tapi pada saat nginep di hotelnya tetap bayar. Bayar, iya, tetap makanya. Ya walaupun memang diskon sih. Iya, betul. Nah, cuma memang buat saya pada saat begitu, memang ada saatnya di mana bisnis nggak semuanya bisa begitu. Memang Betul. ada yang tidak bisa. Tapi memang ada situasi bisnis yang menurut saya masih possibility.